perasaannya campur aduk, ada sedih, ada haru, ada bangga, ada terkejut karena sebuah film yang dikemas menjadi sebuah karya ini di luar ekspektasi. Gak ada yang cacat, gak ada yang kurang, semuanya sempurna, mulai dari pencahayaannya sampai story-nya sangat-sangat menggugah perasaannya. Jadi horornya itu dapat, menegangkannya dapat, tangisan harunya karena ada beberapa hal yang memang sangat tragedi ya bagi Ayu dan keluarga, itu sangat menyentuh perasaan. Jadi bagi saya ini sebuah karya yang sangat mengharukan. Daerah mana sih kalau boleh tahu? Tempat syutingnya ini yang diceritakan adalah di Watu Kandang. Watu Kandang itu di Desa Pandean. Kalau teman-teman media melihat Desa Pandean di dalam Google, di sana pasti akan ada bahwa Desa Pandean terpilih menjadi 50 destinasi desa wisata terbaik di Indonesia. Gitu. Jadi Desa Pandean ini mulai dari kebersihan alamnya, kemudian budayanya, Desa Pandean sangat-sangat siap menjadi desa wisata pilihan masyarakat. Di balik itu memang kisah nyata bisa dibilang. Kisah nyata ini menjadi pelengkap sebuah budaya yang turun temurun menjadi warna bagi Kabupaten Trenggalek. Karena memang tadi disampaikan di dalam sebuah filmnya, aliran air yang mengalir di setiap sungai-sungai ini adalah air dari Pantai Selatan. Kita tahu bahwa sejarah Pantai Selatan sangat syarat akan mistis. Kita tahu ada sejarah dan cerita Nyi Roro Kidul, jadi kita udah menjadi satu kesatuan karena bagian selatan atau Mataraman ini tidak boleh sembarangan. Sebelum syuting makanya sempat ada ritual-ritual gitu nggak sih? Selalu, jadi kita setiap sebulan sekali, kemudian sebulan 2 kali pasti ada ritual. Kalau telat melakukan ritual biasanya selalu ada kejadian. Nah, ada larangan juga nggak sih mungkin sebelum syuting kemarin? Iya, larangannya nggak boleh mempersonifikasi atau mengedit atau menambahkan cerita, jadi benar-benar harus yang apa adanya. Kemudian tidak boleh pakai baju hijau, itu kan kayak katanya ya, masih katanya, tapi ternyata benar. Ketika Saranya pakai baju hijau di pantai, ternyata Saranya kemasukan kedatangan. Dan untuk menyembuhkan Sarah yang kedatangan itu butuh waktu yang cukup panjang, sehingga dalam proses syuting juga agak sedikit terjadi. Itu di balik layar ya? Di balik layar. Nah itu pas komunikasinya siapa yang merasuki mungkin? Yang masuk itu ke tubuh Sarah, yang masuk itu daerah Pantai Selatan. Ketika Sarah dan teman-teman ini berkunjung ke pantai, Saranya pakai baju hijau. Nah kemudian pulangnya sampai mobil, Saranya udah terengah-engah, nggak bisa nafas, udah lain suaranya. Kemudian sampai hotel juga masih belum bisa disembuhkan. Ya kita bersyukur Mas Risa bisa ngaji dengan lantunan yang cukup merdu di telinga, sehingga yang masuk ke Sarah itu memuji suaranya Mas Risa enak kalau ngaji gitu. Jadi itu bagian-bagian story di luar layar yang memang itu nyata. Oke. Tadi juga sempat Kak Yayan bilang katanya sempat ada pengalaman pas masuk toilet, padahal itu lampunya nggak dicolokin tapi dia sempat menyala ngadamin. Itu gimana sih? Mungkin emang ada hal-hal seperti itu. Iya, itu memang ada gitu. Nggak usah jauh-jauh di sekitaran Desa Pandean, di Pendopo aja, Pendopo Kabupaten Trenggalek. Kita tahu kan umur Pendopo itu 850 tahun ya. Jadi kehidupan Pendopo sama saya jauh lebih tua Pendopo. Di depan kamar saya itu dulunya kamar sinden. Nah, biasanya kalau ada hal-hal yang nggak disukain, itu biasanya saya selalu didatangin di dalam mimpi. Bahkan sampai ngikut saya itu karena ada pesan yang memang dia nggak bisa sampaikan ke orang yang mungkin tidak bisa secara baik ya menangkap pesannya, energinya. Tapi kebetulan waktu itu saya diberi pesan dan saya sampaikan ke Mas Ipin, kemudian dipindahkannya benda yang nggak disukai itu alhamdulillah udah ada. Jadi memang kalau di Mataraman itu Mas, kita kan kalau di Jawa Timur itu kan ada tapal kuda ya, ada ya macam-macam lah pemetaan. Itu punya karakteristik mistis yang berbeda. Kita ngomong kalau di Banyuwangi ya dengan karakternya sendiri. Di Mataraman ini kalau Mas baca dulu sejarah Majapahit dan sebagainya, Mataraman ini syarat dengan hal-hal spiritual. Jadi kalau kita percaya mau menjadi pemimpin itu kita harus punya pulung dulu.
Nah, Pulung itu bagaimana cara mendapatkannya? Ya harus melekat dengan hal-hal spiritual. Gunung Kidul, tapi dengan adanya bisnis tersebut akan menjadi Trenggalek makin dikenal kan, promosinya juga makin gencar. Gimana ini sebagai istri dari Iya, bagian mengharukannya di situ gitu. Karena saya sebagai pemimpin, pendamping pemimpin waktu itu sangat susah sekali untuk menceritakan hal-hal indah ya di Kabupaten Trenggalek. Salah satu sentuhannya dengan ekonomi kreatif. Jadi saya berharap dengan adanya film ini, masyarakat seolah-olah menjelajah Kabupaten Trenggalek dengan mudah di wilayahnya masing-masing hanya dari layar bioskop. Kemudian ini menjadi pembuka rasa penasaran masyarakat Indonesia untuk datang ke Kabupaten Trenggalek dan nanti bertemu dengan saya akan sambut dengan durian terenak di dunia. Ada durian namanya durian Ripto. Itu rasanya nggak kalah dengan Nusaking, tapi harganya harga dengan kearifan lokal. Kemudian ada lobster, ada ikan yang segar-segar karena kita wilayah pantai. Kak, sedikit nih Kak, mungkin dari sindennya sendiri mungkin namanya siapa sih Kak? Mungkin dari latar belakang gimana sih? Sinden yang mana? Sinden yang ada di Namanya Mbah Sarinten. Saya ngomongnya harus hati-hati karena kalau enggak dia tiba-tiba datang. Karena tadi tuh horornya double. Saya nonton ini udah penuh dengan mistis, sebelah saya Mbak Ayu. Nah, kita kan nggak pernah menduga kapan Mbak Ayu menjadi Mbah Sarinten. Jadi saya tuh deg-degannya tadi double sekali, kenapa sebelah saya Mbak Ayu. Tapi ya alhamdulillah ini sensasi yang luar biasa. berarti sebelum syuting ada izin dulu gitu. Ada, karena proses ini kan memakan waktu 3 tahun. Ya, insya Allah ini menjadi film pertama di Kabupaten Trenggalek. Kita sedang proses film kedua, doakan lancar ya. Terima kasih banyak.